Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam acara Kultum menjelang buka puasa. Alhamdulillah senantiasa kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kekuatan, kesabaran, dan kenikmatan yang begitu besar kepada kita semuanya. Pada sore hari ini, Pak Surya akan membawakan kisah bagaimana seorang pemabuk bisa masuk surga. Nah, sebelum kisah ini Pak Surya sampaikan, ada satu hal yang perlu kalian ketahui, anak-anakku semuanya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang namanya sahabat itu ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah seseorang itu dikatakan sahabat kalau dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dia sudah masuk dalam agama Islam. Jadi dia bersyahadat bahwa Nabi Rasulullah adalah nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah bahwa dia mati dalam keadaan Islam. Nah, kisah ini adalah tentang sahabat, sahabat yaitu yang bernama Nuaiman, yang hidup pada waktu itu, sungguh bahwa Rasulullah itu sangat senang sekali, sangat terhibur sekali dengan salah satu sahabat Rasulullah ini. Yang termasuk di dalam sahabat Rasulullah ini bernama Nuaiman. Dia adalah seorang sahabat yang sungguh sangat dirindukan kehadirannya oleh Rasulullah, karena dia bisa menghibur diri Rasulullah. Nah, Nuaiman ini itu mempunyai sifat yang jenaka, suka usil gitu ya, suka usil. Bahkan kadang-kadang Rasulullah sangat begitu terkesan dengan sikapnya Nuaiman ini. Salah satu kisah daripada Nuaiman ini adalah dia terkenal sebagai seorang pemabuk gitu ya. Jadi seringkali Nuaiman ini bermabuk-mabukan dan ketika bermabuk-mabukan itu bahkan di depan masjid pun dia bermabuk-mabukan. Nah, ketika itu Rasulullah menyuruh sahabat yang lain, ambil sandal. Ambil sandal ini kemudian disuruh memukulkan kepada Nuaiman supaya dia sadar bahwa bermabuk-mabukan adalah tidak baik, ya. Jadi dipukul-pukul begitu. Bahkan mungkin karena terlalu seringnya dia Nuaiman ini melakukan mabuk begitu, maka kemudian beberapa sahabat Rasulullah ini bahkan menjadi jengkel begitu ya. Maka ketika kejengkelannya itu terungkapkan dengan mengatakan, sungguh engkau terlaknat Nuaiman. Ketika seorang sahabat itu menunjukkan kejengkelannya itu dengan melaknat mendoakan kepada Nuaiman supaya dilaknat oleh Allah, maka Rasulullah mendengar, jangan begitu. Meskipun dia seorang yang pemabuk, tapi sepertinya dia adalah sangat cinta kepada Allah dan sangat cinta kepada Rasulullah. Nah, dari situ kemudian sahabat ini beristighfar tidak melakukan ungkapan yang mengandung pengertian melaknat seseorang lagi. Nah, itu adalah salah satu daripada kejenakaan si Nuaiman. Nah, kisah yang lain mengatakan bahwa si Nuaiman ini sekali waktu pergi ke sebuah pasar gitu. Kemudian dia menemui seorang pedagang roti dan meminta untuk memesan roti, kemudian diminta untuk diantarkan ke hadapan Rasulullah. Nah, ketika itu Rasulullah sedang bersama-sama sahabatnya dikerumuni sahabatnya. Ketika pedagang roti menyerahkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada
pesanan roti sudah kami bawakan gitu. Nah kemudian dari siapa? Dari Nuaiman gitu. Nah ketika itu kemudian roti itu dimakan bersama-sama oleh sahabat-sahabat yang lain dan sudah habis gitu. Kemudian Rasulullah pamit izin untuk pergi. Kemudian Nuaiman mencegah Rasulullah. Ya Rasulullah, rotinya belum dibayar. Loh, tadi yang pesan siapa? Ya saya Rasulullah. Tapi kan nggak mungkin masa saya membayar roti yang dimakan oleh Rasulullah. Gitu. Jadi ini adalah satu. Akhirnya Rasulullah meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk iuran untuk membeli roti tersebut. Itu adalah kejenakaan yang kedua yang dilakukan oleh Nu'man. Ada satu lagi kisah yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu jadi sekali waktu Abu Bakar itu meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin mengajak Nuaiman untuk pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Rasulullah sudah ragu. Loh, Nuaiman kamu ajak ke negeri Syam untuk berdagang? Tapi sahabat Abu Bakar sudah berketetapan hati. Kemudian karena ketetapan hati sahabat Abu Bakar, maka akhirnya Nuaiman tetap diajak ke negeri Syam. Nah, sudah beberapa hari mereka berjalan. Akhirnya sampailah di tengah siang hari ke negeri Syam. Kemudian sahabat Abu Bakar ini membagi tugasnya. Maka salah satu sahabat dari Abu Bakar ini, Suaibat ya, itu diminta untuk menjaga bahan makanan yang ada di situ. Nah, yang lainnya diajak oleh Abu Bakar untuk berdagang di negeri Syam tersebut. Nah, ketika Suaibat ini sedang menjaga makanannya, dia dihampiri oleh Nuaiman. Wahai Suaibat, kok rasanya saya lapar sekali gitu. Bolehkah saya minta sepotong roti? Nah, karena Suaibat ini sudah merasa bahwa dirinya sudah diamanai untuk menjaga makanannya, maka Suaibat mengatakan, oh enggak boleh. Nanti kalau setelah Abu Bakar datang, kita bisa makan bersama-sama. Oh begitu ya? Iya. Kalau begitu berarti nanti akan ada sesuatu yang terjadi. Iya, tapi makanan ini harus nanti dengan seizin Abu Bakar untuk memakannya gitu. Akhirnya kemudian ya sudah kalau begitu. Akhirnya si Nuaiman pergi keluar. Ternyata dia pergi ke pasar ya untuk mencari beberapa orang yang kelihatan. Ternyata yang dia temui adalah beberapa orang yang suka menjual hamba saya, menjual budak gitu ya. Nah, kemudian dia bilang kepada, saudara-saudara, saya punya seorang budak, sangat murah, 20.000 real. 20.000 real. Iya, kok begitu murahnya gitu. Di sini aja 800.000 real. Oh, 20.000 real. Iya, sangat murah. Wah, pasti bukan budak yang baik itu. Pasti yang lemah. Enggak, baik. Dia hanya mempunyai satu kelemahan. Jadi budak saya itu tidak mau dia disebut sebagai budak. Dia maunya sebagai manusia yang merdeka. Kalau kamu tangkap nanti dia akan mengatakan, akulah manusia merdeka. Oh begitu, iya. Di mana itu tempatnya? Di sana. Akhirnya kemudian para istilahnya pembeli budak ini kemudian berbondong-bondong ke yang ditunjukkan oleh Nuaiman. Nah, ketika itu Nuaiman sudah mendapat uangnya 20.000 real. Kemudian dia
Itu yang ada di sana itu. Nah, kemudian para pedagang ini kemudian menangkap si Suwaibat yang sedang menjaga makanan itu. Nah, ketika itu kemudian Suwaibat tentu saja dia meronta, saya bukan budak, saya bukan budak, saya seorang manusia merdeka, jangan kau pegang aku. Akhirnya kemudian datanglah Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya yang lain. Nah, kemudian ditanyakan, kenapa ini engkau bertengkar dengan Nuaiman Suwaibat? Ya Rasulullah, ini Suwaibat tadi saya jual kepada pedagang budak. Loh, kok kamu jual? Iya, saya pengen sepotong roti untuk makan siang hari ini. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kemudian maka Abu Bakar harus menebus Suwaibat ini dengan membayar lagi yang tadi sudah dijual oleh Nuaiman. Nah, cerita ini itu sempat disampaikan kepada Rasulullah, dan ketika Rasulullah mendengar cerita ini begitu sangat terhiburnya Rasulullah, ya, begitu terhiburnya Rasulullah, bahkan dalam beberapa kisah itu dinyatakan bahkan sampai setahun kemudian kisah ini oleh Rasulullah sempat diceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain, ya. Itulah pola daripada Nuaiman yang sangat jenaka bagi Rasulullah, sangat menghibur bagi Rasulullah. Bahkan di dalam akhir hidupnya, ya, jadi Nuaiman ini kemudian meninggal lebih dulu daripada Rasulullah, dan ketika itu Rasulullah pun ikut mengkafani dan ikut mengantarkannya ke kuburan. Nah, ketika si jenazah Nuaiman ini dibawa ke kuburan dan sudah dikuburkan, maka Rasulullah meminta kepada sahabat-sahabat yang lain untuk pergi duluan. Silahkan kalian pergi ke duluan. Nah, ketika itu tinggallah Rasulullah dan mungkin beberapa sahabat yang lain gitu. Nah, pada saat itulah dikisahkan, disampaikan oleh Rasulullah bahwa malaikat Atid dan Rokit, ya, yang mencatat itu bertanya kepada Nuaiman, siapakah Tuhanmu? Tentu saja dijawab oleh Nuaiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kitabmu? Dijawab dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, siapakah nabimu? Maka enggak sekali, ditanya dua kali, siapakah nabimu? Maka jangan keras-keras, nabiku masih ada di atas mengantarkanku. Ketika Nuaiman mengatakan semacam itu, maka Rasulullah sempat tersenyum dan dilihat oleh sahabat yang lain. Maka kemudian cerita ini ada karena Rasulullah menceritakan kejadiannya itu. Jadi ketika ternyata pada waktu dikuburkan pun Rasulullah masih sempat untuk berjenaka ya, dan mengatakan, nabiku masih ada di atas mengantarkanku. Sungguh sangat, ini adalah barangkali dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa hendaknya kita yang pertama tadi, yang sesuai dengan cerita yang pertama tadi, hendaknya kita cinta kepada Allah dan Rasulullah melebihi yang lain. Meskipun keadaan kita mungkin banyak kelemahan, marilah kita anak-anakku semuanya untuk mempelajari kisah dari Nuaiman ini. Harusnya tetap saja kita harus mencintai Allah dan Rasulullah. Bagaimanapun juga ini adalah tuntunan dari Allah, ya, kita pegang teguh sampai hari ini dan sampai nanti. Barangkali itu saja yang bisa Pak Surya sampaikan. Mudah-mudahan yang hanya sekilas ini bisa memberikan ilmu, tambahan ilmu pada kita semuanya dan bermanfaat untuk kita ikhtiarkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah lebih baik lagi. Sekian dulu, terima kasih, salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.